Permisi. Iya, silakan dulu. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi Nas. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Novika yang bertugas di shift pagi kali ini dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan ada keluhan apa, Ibu? Dengan Ibu Fitri, saya itu Nas mau masang KB Nas. Nah terus saya itu sama suami saya itu mau menjaga jarak antara anak pertama saya Nas. Jadi saya itu kesini mau nanya kira-kira KB apa gitu ya Nas. Kalau boleh tahu, udah anak yang keberapa ini ya, Bu? Masih anak pertama Nas. Oh, baik. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Ibu bisa mengisi identitas terlebih dahulu ya, Bu? Baik Nas. Nas sudah. Oke, baik. Langsung saja ya Ibu, saya akan menjelaskan mengenai alat KB atau alat kontrasepsi. Nah, di sini ada sejenis kondom Ibu. Ibu, apakah tahu jenis kondom ini, Ibu? Tahu Nas, itu yang biasanya dijual di Indomaret itu ya Nas. Nah, benar Ibu, seperti yang Ibu tahu. Nah, saya akan memperjelas lagi tentang apa itu kondom. Nah, kondom itu sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma pada saat ejakulasi. Nah, ada dua jenis kondom Ibu, yaitu untuk pria yang digunakan pada penis dan untuk wanita yang digunakan di dalam vagina. Memang, untuk mendapatkannya sangat mudah, bisa dibeli di warung atau di supermarket. Seperti yang Ibu katakan, tetapi Ibu harus mengingat ada beberapa hal. Yang pertama, Ibu dan Bapak itu harus menggunakan kondom baru setiap bersenggama, dan yang kedua, kondom itu sekali pakai Ibu, jadi harus mempunyai persediaan kondom yang cukup dan hati-hati jika kondom robek. Seperti itu ya Ibu. Oh, baik Nas. Belum itu suaminya saya itu pernah pakai kondom sus, tapi kata suami saya itu ada kegatalan gitu di area kemaluan suami saya sus. Oh, itu mungkin karena bapaknya itu alergi menggunakan kondom. Jadi, jika Bapak menggunakan terus-menerus, itu akan mengakibatkan iritasi yang berlebihan dan bisa saja menyebabkan kematian. Sebaiknya Bapak bisa menghindari pemakaian kondom yang terlalu sering ya, Ibu. Oh, begitu ya Nas. Ya. Nah, sampai di sini apakah Ibu mengerti? Iya Nas, mengerti. Nah, untuk yang kedua Ibu bisa pakai KB suntik. Nah, jenis-jenis KB suntik itu ada dua Ibu. Yang pertama suntikan per bulan, contohnya Cycloven. Yang kedua itu suntikan yang 3 bulan sekali itu Bu. Contohnya itu Depo-Provera dan Depo-Geston. Nah, keuntungan KB suntik itu Ibu, yang pertama cocok untuk mencegah kehamilan atau menjalankan kehamilan dalam jangka panjang dan kesuburan dapat pulih kembali. Nah, untuk yang kedua itu tidak terpengaruh faktor lupa dari pemakai, tidak seperti pakai pil KB kan kadang lupa ya Ibu. Nah, untuk yang ketiga itu tidak mengganggu hubungan suami istri. Yang keempat, dapat dipakai segala umur pada masa reproduktif. Kemudian juga tidak mengganggu laktasi pada saat menyusui, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, untuk kerugiannya itu Bu, yang pertama itu perubahan pola head biasanya pada tahun pertama pemakaian. Terus yang kedua itu biasanya ada perdarahan atau bercak. Terus yang ketiga itu jarang terjadi perdarahan yang banyak sih Ibu. Terus yang keempat, tidak dapat haid atau sering setelah pemakaian berulang. Nah, untuk yang ketiga itu ada pil KB Ibu. Nah, berdasarkan kandungannya itu ada 3 jenis pil KB. Yang pertama itu pil KB berisi hormon estrogen dan progesteron. Nah, itu memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan pil lainnya. Mekanisme kerjanya itu untuk mencegah kehamilan. Yang pertama, mencegah pematangan dan pelepasan sel telur. Nah, yang kedua itu pil KB-nya berisi hormon progesteron. Biasanya ini untuk wanita yang habis melahirkan dan menyusui. Nah, hormon estrogen sengaja tidak diberikan pada mereka karena hormon tersebut dapat menekan produksi ASI. Nah, untuk pil KB yang ketiga itu berisi hormon estrogen, progesteron yang bersifat androgen atau non-androgen. Ini biasanya untuk wanita yang rentan terhadap gangguan keseimbangan hormon. Nah, untuk keuntungan pil KB-nya sendiri Ibu, yang pertama itu sangat efektif bila dipakai dengan benar. Yang kedua, tidak mengurangi kenyamanan hubungan suami istri. Yang ketiga, menstruasi itu menjadi teratur, lebih sedikit dan lebih singkat waktunya, juga mengurangi rasa nyeri haid. Untuk kekurangan pil KB-nya sendiri atau efek sampingnya itu, yang pertama itu biasanya mual Ibu. Biasanya terutama pada 3 bulan pertama kali pemakaian.
Nah, yang kedua itu perdarahan di antara masa haid. Biasanya lebih sering perdarahan bercak, terutama bila lupa menelan pil atau terlambat menelan pil. Terus yang ketiga itu biasanya sakit kepala ringan dan nyeri payudara, Ibu. Nah, yang keempat ini ada KB implan, Ibu. Nah, untuk keuntungannya yaitu yang pertama daya gunanya itu tinggi, perlindungannya juga jangka panjang, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Nah, tidak memerlukan pemeriksaan darah juga. Terus bebas dari pengaruh estrogen dan tidak mengganggu ASI. Nah, untuk kerugiannya sendiri itu tidak memberikan efek protektif terhadap PMS dan AIDS. Terus juga membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Terus juga dapat mempengaruhi penurunan dan peningkatan berat badan. Nah, di sini Ibu ada yang tidak boleh menggunakan implannya itu yang pertama hamil atau diduga hamil, yang kedua itu perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya apa. Kalau saran dari saya itu yang bagus dan yang baik untuk Ibu gunakan itu adalah KB IUD. Jadi itu kan bisa sampai 10 tahun jangkanya Ibu. Jadi Ibu juga tidak perlu repot seperti pada saat minum pil KB yang harus diminum tiap hari, dan jika Ibu lupa itu harus minumnya double sama seperti suntikan. Ibu bisa saja kan lupa atau telat datang untuk menyuntikkan setiap bulan. Nah, begitu juga KB susuk atau implan dapat menyebabkan tubuh Ibu menjadi gemuk dan memiliki efek samping yang berlebihan. Baik Ibu, Ibu bisa melihat video pemasangan IUD, contoh pemasangan video IUD di sini. Baik Nurse, terima kasih atas pengertiannya. Saya masih mau berbincang-bincang dulu Nurse sama suami saya, kapan itu mau memasangnya. Ya sudah Ibu, nggak apa-apa. Kapan saja Ibu bisa menghubungi kami atau datang langsung ke klinik kami. Baik Nurse, saya permisi dulu ya Nurse. Ya. Mari Nurse.